karena kita banyak waktu, ya, banyak interaksi di rumah, ya. Sehingga berbicara itu kita merasakan bagian yang utuh dari keluarga. Ya. Dan bahasa tentunya tidak bahasa instruksional saja, tetapi luas, bisa bercanda, bisa bercerita, bisa curhat, ya. Dan juga kesempatan bicara itu adalah kesempatan bicara dan mendengarkan. Jadi tidak bicara terus, ya, satu juga mendengarkan. Juga berlatih empati, ya, mendengarkan dengan baik. Kemudian kesempatan melakukan evaluasi kondisi rumah. Ya, ya, kondisi rumah kita ini sudah ideal belum? Baik dari sisi letak barang-barang yang ada di rumah, baik dari kebersihan rumah, apakah memang sebenarnya barang-barang di rumah itu betul-betul efektif kita pakai atau sebenarnya enggak? Apakah barang-barang di rumah itu masih bisa dipakai tapi rusak juga nggak kita apa-apain. Nah, itu kan kita evaluasi kondisi rumah ini. Sehingga rumah kita mestinya barang-barangnya adalah barang-barang yang bermanfaat. Ya, fid dunya wal akhirah, yang enggak kita pakai bisa saja kita sedekahkan, kita infakkan. Ya. Nah, bisa jadi kemudian memperbaiki rumah pun bisa dilakukan untuk bersama-sama. Kesempatan ibadah bersama. Ya. Bisa dibagi ibadah bersama itu supaya tanggung jawabnya merata, ya. Siapa yang adzan, siapa yang qomat, siapa yang imam, siapa yang menata sajadah dan lain. Dan yang kelima, bersama menumbuhkan potensi, ya, bareng-bareng. Yang kedua, produktivitas ibadah. Ya, waktu yang banyak dalam rumah pertama kita pakai tilawah. Ya. Tilawah bisa dengan mulut, bisa dengan mendengar. Tetapi kalau tahsin, nah kita harus mengucap, ya, mengucap. Walaupun tilawah ini mestinya juga minimal 1 juz per hari. Tahsin berarti memperbaiki, ya, tajwid dan makhraj kita sampai tingkat mahir. 3, tahfiz, menghafalkan. Nah, ini betapa cukup waktu kita ini, ya, selama pandemi COVID ini. Tambah sholat sunnah, puasa sunnah, mengikuti kajian atau mengisi kajian. Ya, mulai kita pelan-pelan, ya. Dan namanya tilawah, tahsin, tahfiz itu interaksi dan membutuhkan waktu, jadi tidak tiba-tiba. Menghafalkan Quran itu ada 2 jenis, yaitu ziyadah sama mutkin. Ziyadah itu tambah hafalan, kalau mutkin hafalannya tambah, tetapi nggak hilang. Seperti kita baca Al-Fatihah. Jadi kalau ada hafal Quran setahun, nah itu biasanya ziyadah. Ya. Kalau bahasa agak lugasnya pernah hafal. Nah, dia harus mengulang-ulang terus. Tapi kalau mutkin, nah itu kita membaca aja, nggak usah menghafal. Kita baca berulang-ulang sampai hafal sendiri. Nah, itu susah hilangnya. Nah, ini untuk mengisi produktivitas ibadah kita di rumah. Ya. Produktivitas meningkatkan, bisa beternak, kebun, memasak, seni musik, menjahit, bela diri, atau IT. Sekarang lagi musim lele dalam ember, berkebun musim yang lahannya sempit itu hidroponik, ya. Kemudian kita memasak, memanfaatkan berbagai macam menu untuk memasak hal-hal yang baru. Bahkan bisa juga seni musik, baik suara atau alatnya. Ya, kita berlatih menjahit. Ya, baju-baju yang kita ada di rumah yang buruk, yang rusak dijahit. Kalau nggak cukup dijahit, dibersihkan, diinfak. Ya, bela diri. Dan teknologi informasi kita sekarang bisa pakai Zoom yang sebelumnya nggak bisa. Ya, kita harus berlatih lagi untuk memasuki dunia namanya YouTube, dunia sosmed. Ya. Dunia sosmed itu untuk nasrul fikrah, untuk kita menyebarkan nilai-nilai Islam kepada manusia.
Jangan kemudian kita nggak YouTube. Penggemarnya banyak YouTube, orang banyak mendengarkan apa yang kita sampaikan tentang Islam. Dan kalau memang penggemarnya banyak, itu kasbul ma'isyah, kita bisa mendapatkan penghasilan dari situ. Ya. Produktivitas penghasilan, ya mencoba bisnis online atau bisnis jaringan. Ini bisnis online itu sebenarnya kan nggak modal kalau orang tahu ya. Karena dia bisa mengambil barang ke tempat lain dan dijual kepada konsumen. Nah, dia jadi perantara saja. Ya, ini perlu dipelajari bisnis jaringan. Ya, atau YouTuber. Yang ketiga belum ditulis, YouTuber. Ya, kita bikin film, penggemarnya banyak, bahkan itu bisa menyebarkan nilai-nilai Islam. Produktivitas kesehatan, olahraga, berjemur, istirahat, ya, pola makan. Ya, waktunya mepet ya. Jadi, produktivitas kesehatan, olahraga. Kata-kata olahraga ini jangan keliru ya. Olahraga ini adalah olahraga yang terukur. Ya. Seperti saya 51 tahun ya jangan main futsal, apalagi nggak biasa. Sepak bola ya. Nah untuk usia saya ya jalan kaki, naik sepeda atau berenang. Karena di rumah nggak ada kolam renang ya. Jalan-jalan gitu kan. Berjemur ya di pagi hari. Dan jangan lupa istirahat yang cukup, juga pola makan. Ya. Ini bisa kita lakukan, selalu ada hikmah dalam setiap peristiwa. Ini sebagai penutup ya. Kenapa? Ya kita perlu, setelah COVID-19 ini selesai, atau adanya COVID-19 itu, mesti ada hikmah yang harusnya kita ambil. Ini saya tampilkan ucapan Rasulullah SAW ketika perang Ahzab atau perang Khandaq. Disebut perang Ahzab karena musuhnya afiliasi. Ya, Ahzab itu artinya kan koalisi atau sekutu, bersekutu. Ya. Disebut perang Khandaq karena Rasulullah SAW membuat parit. Jadi perang ini terjadi di musim paceklik. Ya. Musuh jumlahnya 12.000, kumpulan dari orang-orang Arab dari berbagai kabilah. Dan mereka datang ke Madinah itu kira-kira 7 hari lagi sampai Madinah. Maka kaum muslimin yang dalam keadaan paceklik itu, dengan usulannya Salman Al-Farisi, jumlah tentara kita cuma 3.000, mereka 12.000, wah ini nggak mungkin menang kalau kita berhadapan-hadapan. Maka dibuat parit yang mengelilingi sebelah utara Madinah. Ya, paritnya dalamnya 3 meter, lebarnya 4 meter, panjangnya 5,5 kilometer, yang harus selesai dalam waktu 1 minggu. Ya. Nah, sehingga perang ini perang yang sangat payah. Sudah gitu kekuatan kaum muslimin yang sudah lemah gitu, orang Yahudi yang di dalam kota Madinah berkhianat yang harusnya dia membantu, yaitu Bani Quraisyah. Ya. Maka digambarkan dalam Al-Quran itu, kaum muslim itu seperti dikepung dari segala arah dalam perang Khandaq itu, atau perang Ahzab. Ketika kaum muslimin menang dalam perang Ahzab itu, dan ketika rombongan orang Arab, ya kumpulan kabilah orang Arab 12.000 itu pulang, Rasulullah SAW memandang dengan para sahabat kepulangan mereka sambil mengatakan, "Dhahabat rihuhum wala yaghzuna ba'dal yaum." Dhahabat rihuhum, telah lenyap kekuatan mereka. Wala yaghzuna ba'dal yaum. Mereka tidak akan berani lagi memerangi kita setelah hari ini. Ya, jadi mereka nggak akan berani lagi datang ke Madinah setelah hari ini. Wa nahnu naghzuhum, bahkan kita yang akan datang ke tempat mereka. Insya Allah. Ya. Jadi dengan melewati peristiwa yang sangat sulit dalam perang Ahzab atau perang Khandaq, maka selesainya kesulitan itu muncullah sesuatu kemenangan, yaitu orang kafir nggak akan berani lagi datang ke Madinah, bahkan sekarang ganti kita yang akan datang ke Mekah. Nah, setelah peristiwa ini kan terjadi penaklukan kota Makkah, Fathu Makkah. Ya.
Jadi ada kesulitan yang kita anggap sulit, kalau itu terlewati sebenarnya ada sesuatu ya yang Allah janjikan kemenangan asal kita sabar melewatinya. Ya, ini COVID-19 selesai, ya barangkali banyak sekali hikmahnya. Kita bisa teknologi, informasi, bisa aktif di sosmed, dekat dengan keluarga, punya keterampilan, life skill, dan lain-lain. Ya, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, jangan ditunda. Ya, kita nggak tahu kapan COVID-19 ini selesai. Jangan berandai-andai, andaikan saya nggak di rumah terus, pasti saya bisa begini dan begitu. Enggak. Lakukan sekarang, basicnya di rumah, kalau keluar, tetap patuhi protokol COVID-19. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz atas paparan materinya yang luar biasa, membuka kita ya selama ini mungkin banyak informasi-informasi yang membuat kita cenderung agak panik begitu. Nah, mungkin masih ada waktu, bisa kita diskusi nggih Ustadz? Monggo, silakan. Barangkali dari ibu-ibu hadirin semua, ada yang ingin ditanyakan atau ingin klarifikasi dan sebagainya, monggo silahkan. Ada tidak? Bisa langsung atau raise hand, monggo. Ibu-ibu masih menyimak ya? Bisa dibuka mikrofonnya kalau ingin bertanya. Bu Uci, bisa buka mikrofon sendiri atau pesertanya? Bisa. Ya, ya. Monggo kalau mau ada yang bertanya. Cukup? Ya. Mungkin ini Ustadz terkait dengan kondisi pandemi seperti ini, kadang-kadang membuat pertemuan rutin pekanan itu tidak bisa berjalan dengan baik. Ada kendala sinyal, teknis, dan sebagainya. Bagaimana mensikapinya, Ustadz? Ya, terima kasih. Sejak datangnya pandemi COVID-19 ini, memang pertemuan rutin kita itu tidak disarankan lagi ya, tetapi belum boleh untuk offline. Jadi masih online dengan berbagai macam teknologi yang masing-masing punya, ya misalkan Zoom atau Google Meet atau WA dan lain-lain. Apalagi ternyata penularan COVID-19 ini tidak pandang bulu ya. Dia juga menyerang teman-teman kita. Ada beberapa teman kita yang terjangkit COVID-19 dan ternyata orang yang terjangkit COVID-19 atau yang jadi suspek, ya diduga terkena COVID-19, kemudian ditreatment apakah itu dengan swab atau diisolasi, itu down mentalnya, ya menunggu hasil swab itu juga mentalnya jatuh juga. Nah, yang kita khawatirkan adalah
bisa munculnya klaster baru, yaitu klaster kelas kita. Ya, kita bertemu sesama teman, sesama saudara seiman, itu rasanya kan aman. Masker dilepas, ya jaraknya dekat, bahkan mungkin berangkulan. Nah, itu potensi penularannya sangat tinggi, sehingga kita belum bisa untuk atau belum boleh untuk menyelenggarakan kelas secara offline. Nah, tentu saja sesuatu yang biasa kita lakukan, apalagi kondisi normal, diganti dengan sesuatu yang baru, itu kita juga harus adaptasi rasa, adaptasi rasio. Ya. Adaptasi rasa, adaptasi rasio. Adaptasi rasa, ya biasanya ketemu, ya bisa bercanda, yang ngomong, semua ngomong juga bisa. Kalau sekarang ya, yang lainnya harus mute, yang ngomong satu orang. Kalau enggak ya kredit. Ya, suasana itu yang berbeda, kehangatannya berbeda. Belum lagi kita sendiri hadir di forum itu, kalau yang lain ngomong ya kita bisa videonya kita tutup. Apa yang terjadi nggak tahu, mungkin kita tidur, mungkin kita pergi. Jadi ihtimam forumnya belum tentu seperti kalau kita ketemu offline. Ya. Nah, adaptasi ini yang kita harus mau beradaptasi. Ya, mau beradaptasi. Nah, sehingga pertemuan secara online ini, nah, kita ini terkenal dengan pembelajar yang baik. Makanya kita melakukan adaptasi. Misalkan kita siapkan materi, sehingga materi itu bisa ditampilkan. Nah, itu membantu transfer pemikiran, karena dengan ditampilkan orang mudah untuk mencerna. Ya. Nah, kemudian agendanya. Nah, agendanya saya kira malah lebih lebih efektif, lebih cepat dari kalau kita ketemu offline. Ya, baik keterlambatan, ya baik basa-basi dan lain-lainnya menyebabkan waktu yang lama. Dan untuk ummahat, jalsah ruhiyah yang di dalam manhajnya harusnya sore, bisa dilakukan malam hari. Ya. Nah, sehingga di sini kita harus menerima keadaan ini dan melakukan adaptasi. Ya. Jadi cuman itu saja yang bisa kita lakukan. Nah, masalah efektivitas, nah mari kita ukur efektivitasnya. Apakah materi bisa masuk atau enggak? Nah, kalau hanya sekedar lisan, bisa jadi nggak tertangkap dengan baik. Mungkin perlu untuk dipresentasikan. Ya. Nah, kita cari ya, sehingga adaptasi ini kita akan kadang-kadang begini, nanti ketika kita mulai merasakan nikmat masuk kelas lewat online, COVID-nya hilang. Ya. Dan kita diminta lagi adaptasi pertemuan kelas offline yang kita nggak nikmat lagi. Jadi kita sudah terlanjur nikmat pertemuan kelas online, ya karena kita sudah beradaptasi. Tetapi bagi kita para dai, para ummahat ya biasa kita harus adaptasi lagi, karena hidup di dunia itu tidak ada yang pasti. Yang pasti itu adalah perubahan itu sendiri. Jadi pasti perubahan itu akan selalu terjadi. Nah, demikian. Ya, biar istiqomah bersama jamaah di era pandemi. Ya. Ikatan kita ini kan ikatan akidah dan fikrah. Ya. Ikatan kita ini ikatan akidah dan fikrah. Ikatan itulah ikatan yang paling kuat mengikat manusia. Sampai Allah SWT menyebutkan wa'allafa baina qulubihim, dan Allah yang menyatukan hati mereka. Karena ikatannya adalah ikatan akidah dan ikatan fikrah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, kalau kalian menginfakkan seluruh harta di muka bumi,
ma'allafta baina qulubihim, kalian nggak akan bisa menyatukan hati manusia. Jadi kalau kita bayangannya harta yang bisa menyatukan kita, enggak. Kita tuh disatukan oleh akidah, ya, yaitu fikroh kita dan akidah kita. Maksudnya bagaimana? Ya, ini saya jadi kasih contoh ya, yang dimaksud fikroh. Fikroh itu adalah kesamaan persepsi. Kesamaan persepsi itu melahirkan kesenangan, ya, keasyikan. Ya. Ditambah ikatan akidah. Ikatan akidah itu ikatan hati, keyakinan. Ya. Saya ambil contoh misalkan, orang itu kalau hobinya sama, dan kemudian ketemu, apakah ketemunya lewat online atau lewat offline, maka dia serasa seperti saudara. Penggemar burung, ketemu dengan penggemar burung. Nah, itu bicara semalam sampai pagi mereka betah. Ya, mereka terikat dengan itu. Orang yang suka Formula One, ya dia akan bicara itu. Orang yang suka bola, ya dia akan berbicara dan merasa senang, ya, terikat dengan orang yang penggemar bola, apalagi mereka fans klub yang sama. Bagaimana kita ini istiqomah, ya, maka ikatan kita ini adalah ikatan fikroh dan akidah. Artinya, kita harus memahami Islam yang benar seperti pemahaman saudara-saudara kita. Sehingga tidak ada kesenjangan pemahaman. Ya, loh, dia kok kayak gini? Ya, jadi kesenjangan itu menjadikan kita itu nggak nyaman berkumpul bersama orang yang asing bagi kita. Ya. Kesamaan akidah, ikatan akidah ini kan ikatan yang Allah yang menghubungkannya. Artinya ini kekuatan rohani kita yang dihubungkan dengan jamaah. Bagaimana kita mendoakan saudara kita, bagaimana kita kemudian memenuhi hak-haknya, ya kan? Nah, itu menyebabkan kita itu istiqomah, ya. Istiqomah nggak bisa direkayasa kalau orang itu ada kesenjangan fikroh dan akidah, ya. Maka dia rasanya pengen lari dari orang yang beda. Satu senang mobil, satu senang bola, ya nggak ketemu. Ya, cari teman lain saja, katanya gitu. Kalau kita akidah sama, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ada di Amerika sana, rasanya seperti keluarga, padahal nggak pernah ketemu. Ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, itu diikatkan oleh akidah. Nah, coba kita renungkan di dalam jamaah ini, sudahkah kita itu ada keterikatan fikroh dan akidah bersama dengan teman kita, sehingga kita istiqomah, ya, berada di dalam jamaah. Nah, di era pandemi ini, maka marilah kita sering sharing, ya, sering menyapa teman. Pertama, mendoakan teman kita tanpa sepengetahuan mereka. Yang kedua, ya, kita sering menitipkan salam atau menyapa teman kita di sosmed, ya. Apakah japri ataukah di grup, ya. Jangan kita menyendiri terasing. Kemudian yang ketiga, marilah kita mendiskusikan persoalan yang mengganjal tentang pemikiran kita tentang Islam. Apa? Ya, kita sampaikan kepada teman kita sehingga ada kesamaan. Ya. Ada kesamaan, nah makanya pentingnya pertemuan. Ya, pentingnya pertemuan, pentingnya mendoakan, ya, pentingnya kita menanyakan keadaan teman-teman kita. Nah, kemudian pertemuan itu ada sharing fikroh. Ya, kenapa HTI seperti ini? Kenapa kita seperti ini? Nah, sehingga ada kesamaan. Ya, kalau fikroh itu sudah menggumpal, ya kita menjadi amal, menjadi praktek amal keseharian. Nah, kalau sudah jadi praktek yang terus-terusan, itu menjadi hobi.
Kalau sudah jadi hobi, kita nggak bisa lari dari situ. Ya, kita akan bersama jamaah dan bersama anggota jamaah. Nah, makanya kita dipisahkan oleh COVID ya seolah-olah gitu. Tapi Allah kemudian menghubungkan kita dengan sosmed, yakni alat yang bisa kita pakai untuk menyatukan diri kita istiqomah dengan jamaah. Jangan menyepelekan hal yang sederhana, misalkan mengirim teman kita hadiah, ya, apakah itu lewat gosen, ya, dikirim pada teman kita. Jangan meremehkan diskusi di dalam grup, ya. Karena itu yang akan menyatukan kita, membuat kita tetap istiqomah di dalam jamaah. Masih ada yang lain, Ibu-ibu? Halo, sudah? Sudah cukup? Saya hitung 3 kali ya. 1, 2, 3. Cukup, Bu. Cukup. Oh ya, yeah. Jazakumullah khairan katsira Ustadz atas tausiahnya pada malam hari ini. Insya Allah banyak bekalan yang bisa kita terima dan kita aplikasikan nanti ke depannya dan membawa semangat kepada kita untuk menghidupkan terutama agenda pekanan kita dan agenda-agenda yang lain dan menjadikan kita lebih produktif lagi di era pandemi ini. Selanjutnya kita lanjutkan acara dengan doa. Mohon Ustadz untuk memimpin doa pada kesempatan malam hari ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma taqabbal minna du'aana wa ruku'ana wa sujudana wa siyamana wa qiyamana wa kulla a'malina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najjata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, memberikan kesehatan dan perlindungan kepada kita semua dan mengabulkan semua doa-doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya penutup. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi pada Ustadz. Jazakumullah khairan katsira dan kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah dari awal sampai akhir dengan baik mengikuti acara kita pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan, di lain forum, dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Dari saya banyak salah dan khilaf dalam membawakan acara ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Monggo Ibu. Ustaz kayaknya udah live. Oh iya ya. Mau Monggo. diikutan ngopi-ngopi? Mau dimanfaatkan ngobrol apa ditutup? Materinya tadi Bu Suci gimana? Materi sudah dikirim ke saya via WA. Oh iya, ya. Bisa. Nanti nanti bisa. Ya. Nggih, Mbak Menawi sampun sekap nggih. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf nggih, Nuhun Bu Uci. kurangnya mohon maaf. Ya, maaf ya. Banyak kurangnya, mohon maaf semuanya. Assalamualaikum, saya tutup ya. Ya. Waalaikumsalam. Nah.